Pernah nggak sih kita ngerasa kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita? Mungkin penyebabnya karena ini. Semua orang menginginkan agar hidupnya itu sukses, damai, dan sejahtera. Baik dalam hal pekerjaan, usaha atau bisnis, atau dalam hal apapun itu. Tapi pernah nggak kita ngerasa kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya? Mungkin penyebabnya adalah karena kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan kita atau dalam kegiatan kita, atau juga mungkin karena Allah belum meridhoi apa yang kita kerjakan. Lalu gimana caranya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab jika Allah sudah ridho kepada kita, maka setiap pekerjaan kita itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bekerja keras dan mendapatkan kesuksesan pada saat ini, mungkin kerja keras kita hanyalah 30% saja, dan 70% sisanya adalah hasil dari doa kedua orang tua kita. Doa dari kedua orang tua kita inilah yang mempermudah pekerjaan kita selama ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murkanya orang tua. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Jika kita ingin hidup kita mudah, segala apa yang kita lakukan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mendapatkan ridhonya orang tua. Teman saya pernah mengatakan, jika saya ingin mendapatkan apa yang saya cita-citakan saat ini, atau apa yang saya inginkan saat ini, maka saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Jika orang tua sudah mendoakan anaknya, apalagi seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh keikhlasan, apalagi sampai membuat air matanya mengalir, maka doanya tersebut akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi ketika Siti Hajar, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, hendak mencari air untuk Nabi Ismail yang masih kecil. Ketika itu Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air, yaitu sebanyak 7 kali. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam masih kecil, bahkan masih bayi, sehingga dia belum bisa untuk mencari air sendiri. Sama halnya dengan bayi-bayi yang lainnya, ketika bayi itu menangis, dia menggerakkan anggota badannya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam itu menangis, maka dia menggerakkan tangan dan kakinya untuk menghantam tanah. Tapi ketika itu belum keluar air ya teman-teman. Ketika ibunya yaitu Siti Hajar bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah, begitu sampai yang ketujuh balikan, maka disitulah anugerah Allah turun teman-teman. Hamparan tangisan dan permohonan doanya menyentuh ars langsung. Seketika itu juga malaikat turun dan menghentakkan sayapnya dan barengi dengan hentakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam, lalu keluarlah air dari tanah. Ini yang disebut dengan air Zam-Zam. Itulah hebatnya doa kedua orang tua kita, atau dahsyatnya doa kedua orang tua. Jadi apa yang harus dilakukan agar orang tua ridho dan bahagia kepada kita? Setiap orang tua pasti berdoa untuk anaknya, walaupun tidak diminta. Kan tetapi lebih baik juga kita meminta doa kepada orang tua kita agar kehidupan kita ini sukses dunia dan akhirat. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ridho orang tua adalah taat dan patuh terhadap perintah orang tua, teman-teman. Selama perintahnya itu tidak berbuat maksiat atau syirik, maka kita wajib untuk mentaatinya. Jika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat maksiat atau syirik, maka kita harus menolaknya dengan secara halus dan tetap menjalin hubungan baik, teman-teman. Yang kedua, senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Bersikap hormat, sopan, dan santun baik dalam tingkah laku maupun dalam tutur kata, teman-teman. Yang ketiga adalah membantu pekerjaan orang tua kita. Yang keempat adalah mendengarkan nasihatnya. Yang kelima adalah menjaga nama baik kedua orang tua. Dan yang keenam adalah mendoakan kedua orang tua kita. Nah, cara sederhana yang dapat kita lakukan apalagi saat ini kita sedang menghadapi sebuah wabah,
yaitu COVID-19, yaitu dengan cara membantu orang tua kita, pekerjaan orang tua kita. Bisa dengan cara bersih-bersih rumah, nyapu, mengepel, dan lain-lain teman-teman. Sesuai dengan himbauan pemerintah juga bahwa kita disuruh untuk diam di rumah, lalu beribadah dari rumah, apalagi sekarang lagi bulan suci Ramadan. Biasanya kita tarawihnya di masjid, sekarang kita tarawihnya di rumah. Nah, ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan keluarga di rumah, kita wajib yang namanya cium tangan kedua orang tua kita. Karena disitulah terdapat keberkahannya. Itulah cara bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah sini. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mensupport terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.